Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam para pemirsa Osaka Jasapa. Semoga Anda sehat dan sejahtera selalu. Kali ini kita akan mengulik sedikit tentang kosmologi yang ada di zaman Mesir atau Ancient Near East, ya, Timur Dekat kuno, ya, mungkin yang Sumerian atau Mesir kuno, Ibrani kuno, tapi sampai juga ke masa-masa di zaman Helenistik di Timur Tengah saat itu, yang dikuasai oleh Yunani, ya, banyak budaya Yunani, filsuf Yunani, yang terus akhirnya juga kosmologi yang dipegang oleh gereja saat kekristenan muncul, dan ke yang modern sampai dengan saat ini, gitu ya. Kenapa saya beri judul kosmologi akan terus berkembang? Karena memang sampai saat ini pun, kalau kita melihat perkembangan dari astrofisika, astronomi, ya, itu teleskop JWST itu, James Webb Space Telescope, ya, yang menggantikan tugasnya teleskop Hubble. Jadi teleskop yang ditaruh di luar angkasa, gitu ya, di orbital yang jauh, gitu, supaya dia bisa melihat lebih tajam dan lebih banyak lagi, gitu, tentang alam semesta, gitu, tentang universe. Jadi itu sampai sekarang pun tetap berjalan, itu. Nah, seberapa jauh dampak dari kosmologi yang waktu itu tentu dimotori oleh para saintis, ya, para ilmuwan, ya, pada zamannya, ya, tentu pada zamannya, terus dengan kepercayaan atau agama-agama, gitu, yang muncul, ya. Kepercayaan yang muncul, apakah itu Yudaisme, apa itu kekristenan, ya kan, kita tahu bahwa tentu mereka mempunyai kosmologi pada zamannya masing-masing. Kita coba untuk melihat kosmologi yang di awal ini, yang di halaman awal ini adalah Sumerian, ya, kosmologi bangsa Sumeria kuno, Ancient Sumerian. Kalau kita lihat di sini, hampir sama, ya, baik itu Mesir kuno, Ibrani kuno, gitu ya, hampir sama dalam bentuk. Kalau kita melihat suatu plat, ya, yang mereka sebut ki, ya, berupa daratan, gitu, daratan itu dia ditopang oleh tiang besar di bawahnya, begitu. Jadi rupanya kosmologi ini, ya, ide-idenya, ya, menguasai sebagian besar penduduk juga, gitu, di mana-mana yang berdekatan dengan letak geografisnya, mungkin, ya. Kalau mungkin dia Mesopotamia, kemudian Persia, ya, karena banyak berinteraksi, ya, akhirnya kosmologinya, ya, hampir-hampir sama, gitu. Kalau kita lihat di sini, bentuk daratannya itu ditopang oleh tiang seperti ini, ya. Kemudian ada air yang di bawah, itu. Ini yang dia bilang fresh water sea atau apsu, ya, dia sebut apsu namanya. Tapi ada juga air yang di luar dari cakrawala ini, ya. Jadi mereka menyebut air-air yang di luar ini itu mereka personifikasi sebagai Namu atau, ya, dewa Namu. Air-air ini yang menjadi hujan, gitu ya,
karena dia juga bisa turun gitu. Jadi mereka beranggapan ada air yang di atas, itu ada air yang di bawah. Kalau kita lihat ini ya, bumi dimengerti sebagai kubah ya, ya betul kubah gitu. Kemudian samudra laut yang mengelilinginya ini ya, mengelilingi dari kubah itu dikuasai atau dipersonifikasikan sebagai Dewi Namu atau Tiamat ya, atau Tiamat ini Sumerian kuno. Kemudian langit dari surga itu dipahami 3 lapis itu ya. Ada lapisan tempat konstelasi atau bintang-bintang ya, tempatnya meletakkan bintang-bintang. Kemudian yang kedua adalah lapisan di mana tempat dewa-dewa yang muda, dan yang di paling atas itu ya dewa-dewa yang utama gitu ya, dewa-dewa yang utama yang di atas, yang paling atas, lapisannya paling atas. Seperti itu konsepnya. Terus bagian bawah itu ada yang namanya Irkala, itu akhirat ya. Jadi mirip juga sih sama yang kalau kita lihat di Ibrani kuno ya, di bawah itu kan ada Seol gitu, dunia orang mati gitu. Sama, ini juga, ini Irkala, netherworld atau akhirat ya, tempat ya, tempat dunia orang mati gitu. Oke, yang lapisan tertinggi tadi ini Dewa Anu ya, Dewa Anu, dewa-dewa utama, tempatnya di situ. Oke, itu ya, ya nanti ini bisa juga diunduh ya, ini PDF ini gitu. Kemudian kita lihat ke yang Mesir kuno. Yang Mesir kuno itu seperti ini ya gambarannya. Jadi mirip kan? Ya, ada pelat. Jadi ini ada daratan ya, daratan. Kemudian ini duat ya, saingannya yang Irkala tadi ya, paralel lah dengan Irkala tadi, atau kalau di Ibrani Seol, underworld atau dunia bawah, dunia orang mati gitu ya. Terus bawah ini adalah dunia ini, yang bawah ini itu dikuasai oleh dewa Osiris. Sedangkan dewa Ra itu merupakan dewa utama gitu ya di kosmologi, di dalam kehidupan ya masyarakat Mesir kuno gitu. Ra atau the sun, dewa matahari gitu. Dia berjalan untuk menghangatkan kehidupan. Jadi dia muter gitu ya. Ini jalannya, ini kan ada path of the sun, jadi jalannya dia muter ke bawah, terus dia masuk ke daerah yang dikuasai oleh dewa Osiris ini di bawah. Terus dia muncul lagi. Jadi dia masuk lewat Mount Manu, ke Gunung Manu ini, keluar lagi lewat Gunung Baku gitu, naik lagi gitu. Jadi mereka tetap sama kan, kalau kita lihat kan tipikal ya, ada daratan gitu ya, sama ya. Terus matahari memutari ya, mengitari ya. Itu yang mesti kita perhatikan, bahwa sama konsepsinya gitu ya, baik itu Sumerian kuno, terus Mesir kuno gitu. Oke, di sini kalau kita lihat bumi dimengerti sebagai kubah, ya betul. Garis putus-putusnya itu adalah path atau mungkin jalur ya dari jalannya Dewa Ra atau matahari, itu yang dipersonifikasikan sebagai Dewa Ra gitu ya. Matahari itu memutari, memberikan kehangatan. Dia merupakan dewa yang paling penting ya, Ra itu. Ya ini saat senja Ra memasuki dunia bawah. Oke, ini yang Egyptian atau Mesir kuno ya. Kemudian kita lihat yang Israel kuno ya. Israel kuno sama juga, di atas itu ada air ya. Kemudian Rakia itu firmament atau cakrawala ya. Rakia, ada air di atasnya. Nah, ini ada cakrawala, tempat diletakkannya bintang-bintang gitu. Jadi bintang penerang ya, bulan, kemudian matahari, bulan itu ditempatkan di sini, di perbatasan cakrawala ini, dengan air yang di atas. Jadi ada air yang di atas. Air yang di atas itu diumpamakan seperti atasnya lagi ada, jadi kayak lautan lah ya di atas gitu. Tapi ada lagi tahta Allah yang di bagian atas tuh ya heaven, surga gitu ya. Surga itu di atasnya dari air-air yang ada di atas. Makanya kalau
Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, maka turun hujan. Itu ini ada tulisannya windows of heaven. Jadi ya ini tingkap-tingkap langit ini dibuka gitu ya. Maka turun hujan. Sama ini juga daratan, ditopang juga sama ya, ini foundation of the earth, tiang penyangga bumi gitu ya. Tiang penyangga daratan. Kemudian di bawah ada Sheol ya, Sheol dunianya orang mati gitu. Nah, di sini ada naga yang apa? Lewiatan ya, gitu. Naga yang di bawah dari dia hidup di tiang-tiang penyangganya daratan ini. Jadi di bawahnya lagi dari Sheol gitu. Jadi dia menguasai lah dunia orang mati gitu ya. Ini naga itu, naga Lewiatan itu. Kemudian ya ini laut yang di air yang di bawah itu ya ini ya. Kalau air yang di atas tuh ya ini tadi waters above. Si ini ya air yang di bawah. Dia tidak menunjukkan ada kayak menggambarkan air yang untuk bisa jadi sumber air seperti yang di sini. Kalau di sini tadi kan ada yang di Sumerian ya, ini air ini ya kan, fresh water sea. Di sini tidak disebut ya. Yang jelas gambar ini menggambarkan yang hampir sama ya, itu daratan, kemudian kubah, mirip kan, air yang ada di atas dan air yang ada di bawah, kemudian tiang penyangga dari daratan itu. Jadi konsepsi berpikirnya seperti itu. Kalau kita membaca Alkitab PL Tanak, maka tentu kita harus memahami kosmologinya ini gitu. Bukan terbalik, bukan kita berpikir secara orang modern lalu baca Alkitab lalu kita lihat apa ini nggak bener semua, ini salah semua, ini sudah habis gitu kita nggak mau baca lagi. Maka kita tidak akan mendapatkan banyak hal yang berharga gitu ya dari Alkitab kalau kita cara berpikirnya seperti itu gitu. Kita nggak akan mendapatkan banyak hal berharga gitu. Padahal kan banyak harta di dalamnya Alkitab itu ya. Nah, kalau kita melihat dengan cara berpikir modern tentang kosmologi mereka, ya pasti nggak akan klop gitu. Kita harus tahu dulu seperti apa kosmologinya mereka, basis data pengetahuannya mereka tentang semesta saat itu, baru kita bisa memahami gitu apa-apa yang mereka maksudkan. Akhirnya kita akan mendapatkan pokok-pokok pikiran utama gitu ya, dari atau pokok-pokok bahasan apa yang menjadi topik utama gitu dari tulisan mereka gitu. Mereka mungkin memanfaatkan pengetahuan mereka itu ya tentang kosmologi yang masih sangat-sangat sederhana ya saat itu untuk menuliskan semua tindakan-tindakan penyelamatan yang dilakukan Allah gitu. Mereka menuliskan gitu. Nah, kita sebagai orang modern yang udah ribuan tahun di depan mereka, ribuan tahun setelah mereka ya, di zaman yang modern yang seperti sekarang ini, kita katakan ini sekarang zaman modern ya. Padahal 3000 tahun lagi ke depan kita adalah kuno bagi masyarakat yang 3000 tahun kemudian gitu ya. Kita ini kuno gitu. Jadi kita harus selalu melihat apa pesan utamanya apa gitu. Apa yang mau diceritakan gitu. Apakah orang Israel itu menuliskan kitab suci seperti yang ada di sini? Kalau kita lihat kan ini the firmament atau cakrawala ya, ditulis di Kejadian 1 ayat 7 sampai 8, di Ayub 37, di Pengkhotbah, kemudian di Yeskiel, kemudian air yang ada di atas itu ditulis di Kejadian 1 ayat 7 sampai 8 ya. Saudara bisa baca sendiri ya, ini nanti kan bisa diunduh ya. Bisa lihat sendiri gitu di kitabnya ya, di ayat-ayatnya ini gitu. Nah, kalau kita melihat mereka mencuplik ini gitu ya, itu kita mesti temukan apakah mereka memang niatnya mau membuat buku fisika, buku ilmu pengetahuan atau buku sains gitu. Enggak kan? Mereka kan saat itu menyampaikan perihal aksi-aksi yang dilakukan Allah untuk menyelamatkan atau untuk menolong ya di dalam kehidupan mereka Israel pada saat mereka mengalami kesulitan, mereka dalam
keluh kesahnya atau mungkin dalam peperangannya gitu, dalam kekalahannya atau dalam kemenangannya, Tuhan berkiprah terus. Nah, tujuannya itu. Jadi kita mesti menemukan apa sebetulnya yang mau diceritakan gitu. Apakah memang mereka mau berniat membuat jurnal ilmiah gitu dengan menuliskan kitab itu. Makanya kita sendiri harus mengerti gitu ya. Seperti apa kosmologinya, kemudian pada saat dia menuliskan, oh apa sih maksudnya gitu. Oh, ternyata mereka menggunakan pengetahuan mereka yang terbatas itu, yang saat itu ya, yang pada zaman itu, untuk menggambarkan Allah yang berkarya dan bertindak. Ini yang Ibrani ya, Israel kuno. Nah, kemudian di sini kalau saya jelaskan bahwa kosmologi masa filsuf Yunani atau zaman Helenistik gitu ya, itu akhirnya dipakai terus oleh gereja Barat. Sebetulnya nggak gereja Barat juga ya, oleh gereja lah, gereja Timur juga sama aja pakai begitu, karena kan ini seolah-olah bukan lagi gereja yang punya andil untuk membuat konsep kosmologi yang seperti itu. Enggak, ini ya dari orang-orang terkenal yang pintar saat itu gitu ya, matematikawan saat itu atau ahli astronomi saat itu ya, itu ya, gereja dalam hal ini ya hanya rekomend gitu ya, merekomendasi itu gitu, karena kekuasaannya kebetulan aja kan gereja akhirnya setelah ada pertobatan Kaisar Konstantinus itu kan posisinya jadi semakin bagus, semakin kuat gitu ya. Jadi mereka menentukan, akhirnya menjadi penentu banyak hal begitu kan. Makanya sebetulnya tantangan terbesar itu orang bukan pada saat mereka lemah gitu, tapi pada saat mereka berkuasa. Saat mereka berkuasa, mereka itu seolah diuji gitu ya. Kamu menggunakan kuasamu itu untuk apa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat selama 1500 tahun ya, karena kosmologi yang kuno dari Yunani itu tokoh utamanya, tokoh besarnya itu kan hidup di antara tahun 100 sampai tahun 170 ya. Ptolemy atau Ptolemeus ya, Ptolemeus. Nah, Claudius Ptolemeus itu orang Alexandria ya, orang Mesir. Dia terkenal sebagai matematikawan, dia ahli matematika zaman itu ya. Jadi dia banyak karyanya sih gitu, banyak karyanya, termasuk diantaranya yaitu geosentrisme ya, geosentrisme. Nah, geosentrisme itu bisa bertahan sampai 1500 tahun, bayangin ya. Jadi orang berpikir selama 1500 tahun, berpikir bahwa bumi adalah pusat dari tata surya. Kita tidak ngomong galaksi ya, tata surya. Tata surya itu kan matahari dan planet-planet yang mengelilinginya ya. Kan ada yang dibilang kalau nggak salah sekarang Pluto itu ternyata nggak masuk. Pluto itu nggak masuk tata surya kita gitu. Ya, nggak masuk tata surya kita. Jadi ini belum ngomong galaksi, ini ngomong tata surya aja. Solar system. Satu bintang yaitu matahari, planet-planet itu mengitari dia, mengorbit ya, mengitari dia, mataharinya diem gitu ya. Itu yang heliosentris kan. Nah, kalau zaman ini mereka mengenalnya bukan matahari, kita mengelilingi matahari, enggak, tapi masih berpikir bahwa bumi adalah pusat dan benda-benda langit itu mengelilingi kita. Mengelilingi kita. Nah, model geosentris yang maju saat itu ya, Yunani kuno itu adalah modelnya yang diterima ya, hampir diterima oleh semua pihak, itu Claudius Ptolemeus atau Claudius Ptolemy. Nah, seperti ini bentuknya. Ya ini. Ya ini ya. Ini. Coelum Empyreum Habitaculum Dei, tempatnya Tuhan ya, tempatnya dewa yang di atas itu. Jadi dia ada lapis-lapisannya gitu ya. Nah, ini adalah the earth, bumi gitu ya. Bumi ini, lunar itu bulan kan. Kemudian Merkurius, Venus, di baris ketiganya Sol, matahari. Jadi matahari itu menurut mereka ya ada di lintasan ketiga ya, di orbit yang ketiga planet ya.
planet. Kalau kita ngitungnya yang dari Merkurius, jangan dari lunar. Nah, coba kita hitung dari Merkurius ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini tempatnya Cakrawala. Ya, di atasnya Cakrawala itu ini ya. Jadi Cakrawala itu menjadi tempatnya bintang-bintang gitu. Mereka melihat model dari Ptolemeus itu tata suryanya bukan tata surya ya, dibilang apa? Geosentrisnya ya gitu ya. Model geosentrisnya bintang-bintang itu ada di lapisan yang terluar dari planet gitu ya. Baru nanti di atasnya ada tempat ilahi ya, kerajaan sorga, kerajaan surgawi gitu ya. Jadi yang disebut tadi itu Coelum Endireum Habita Culum Dei. Ini yang dipercaya beribu tahun ya, 1000 lebih lah, 1500 tahun. Omnium Electorum. Nah, pada saat itu, pada saat masa ini ya, masa orang yang semua orang itu memiliki pengetahuan bahwa kita pusat, bumi itu pusat ya, yang lain-lain itu mengitari kita. Itu orang-orang yang suka meneliti gerak bintang ya, itu kalau kita lihat kan bahkan zaman sebelum Masehi pun ya sudah lama ya, itu udah banyak orang yang menelaah gerak bintang kan ya. Bahkan dihubungkan dengan astrologi atau ilmu ramalan nasib ya, tapi dilihat dari gerak bintang atau dari konstelasi bintang. Nah, makanya ada konstelasi bintang ya, Taurus, gitu, Aries ya, itu konstelasi itu kan mereka berarti sudah sejak dulu ya. Bahkan kita mungkin tidak bisa melacak mulai kapan itu mereka melihat gerak bintang atau menelaah gitu ya, gerak dari bintang. Nah, dalam sistem yang dimiliki, yang diprakarsai oleh Ptolemeus ini, itu ada masalah yang belum terselesaikan gitu. Masalah itu adalah masalah gerak retrograde atau retrograde motion ya, dari baik itu Mars, Jupiter ya Merkurius juga ya, Merkurius, Venus. Ibaratnya para pemerhati atau para orang yang sangat-sangat memperhatikan tentang gerak dari benda langit ya, itu melihat ada gerak retrograde yang kelihatannya gerak itu kayak melingkar dan berbalik arah gitu. Jadi itu menjadi polemik, menjadi perdebatan. Belum tentu benar ini teorinya ini, siapa sih teorinya si Ptolemeus itu belum tentu benar. Kenapa? Dia enggak, ini bagaimana menjelaskannya gitu ya. Kalau Mars ini kan contohnya, ini kan Mars retrograde, gerak retrograde dari Mars. Jadi dari mata orang bumi yang melihat ke langit gitu ya, itu ada gerak yang melingkar terus berbalik arah begitu loh gitu. Tapi sebentar doang. Jadi misalkan ini dari atas ini ya, ini sebentar gitu ya. Sebentar, dari sini ya, dari bawah. Kemudian dia naik lagi ke atas lah gitu loh. Jadi muter dulu. Ada loop, ada suatu loop gerakan yang seperti itu. Tapi semua planet kok mengalami seperti itu ya. Mungkin mereka dalam waktu berapa puluh tahun kan itu melihatnya, terus semakin dilihat, loh ini ternyata kok planet-planet gini semua gitu ya. Lah kemudian retrograde itu dijawab ya oleh Ptolemeus itu dengan model tentang orbit di dalam orbit. Jadi dia bilang kalau ya dalamnya orbit itu ada orbit lagi gitu loh. Jadi kalau misalkan ini bumi biru ya, kemudian Merkurius yang ini yang abu-abu, ini matahari ya. Ini kan bumi sentralnya. Jadi bumi kan diam gitu. Yang gerak kan matahari sama Merkurius ya kan, gerak. Nah, itu ini ada orbit gitu, tapi dia gerak, ini ada orbit kecil tapi ada orbit lagi yang besar. Makanya ini kan yang garis putus-putus ini kan bekas gerakannya nih. Nah, gitu. Jadi ada sistem double orbit. Jadi orbit di dalam orbit gitu loh. Orbit di dalam orbit. Dia menjelaskannya begitu. Nah, digambarkan dengan lebih rumit
itu seperti ini. Nah, kalau kita lihat seperti ini, coba saya besarkan ya Pak ya. Oh, oh terlalu besar. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada orbit di dalamnya, orbit itu ya. Seperti ini kan geraknya, gerak melingkarnya nih. Kita di sini, ini bumi gitu ya. Nah, tetapi itu tidak tetap disanggah gitu loh. Kayak nggak mungkin gitu ya. Jadi semua orang mesti berpikir gini, ya ya udahlah, tapi ya diterima aja karena dia yang paling pintar saat itu ya kan. Untuk menjelaskan teorinya gitu tentang geosentris itu ya. Jadi benda-benda langit itu orbitnya double gitu. Ada orbit yang di dalam, ada orbit lagi di luarnya, sehingga mereka muternya itu sungguh-sungguh memang membentuk loop. Jadi membentuk lingkaran simpul dan kembali lagi. Jadi putar balik sebentar baru kembali lagi gitu ya. Putar balik gitu kayak apa namanya? Kuldesak ya, muter gitu, putar balik. Putar lagi. Jadi loop. Ini loop. Jadi bergerak, semua benda yang mengitari bumi itu punya begitu gitu, punya double orbit ini kan. Nah, ini yang luar. Kalau kita lihat ini kan orbital yang planet yang lebih luar begitu. Nah, tapi itu tidak ya tidak dijawab, tetapi juga tidak ada tidak disanggah gitu ya, karena mungkin yang menyanggah juga nggak punya teori baru gitu ya, tidak punya teori yang baru, sehingga ya udah diterima aja. Selama berapa lama? 1.500 tahun. 1.500 tahun ini. Jadi orang berpikir seperti itu gitu ya. Nah, cuman dia sudah melihat bahwa bumi itu bulat, ya kan? Tidak lagi bumi itu dianggap datar plat seperti yang kita lihat di sini nah seperti ini ya, Ibrani kuno, Mesir kuno, Sumerian kuno. Enggak seperti ini sudah. Mereka sudah melihat bumi itu bulat, ya kan? Bumi itu bulat. Gitu. Mereka sudah melihat, cuman bumi itu adalah pusat gitu dari pergerakan benda-benda yang lain gitu. Bumi yang diam, yang lain yang bergerak gitu. Tapi kalau bulat sudah lebih maju ya, berarti kan percaya itu bulat. Ya kenapa ya? Karena mereka melihat langit, melihat bintang, pergerakannya. Nah, sekarang kita bicara tentang kosmologi yang kekristenan ya. Di masa gereja mendominasi ya, mendominasi semuanya. Jadi aspek-aspek kehidupan itu kalau saudara lihat di abad pertengahan itu diabdikan untuk gereja. Mungkin Anda pernah ingat dulu pada saat SMP, pada saat pelajaran sejarah itu ya, sejarah di SMP itu kan nggak tahu kalau sekarang apakah itu masuk di SMP atau masuk di SMA gitu, atau mungkin di SD gitu, tentang abad pertengahan ya. Abad pertengahan itu seni, kemudian sains ya, iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian seni itu maksudnya ya seni patung ya, seni lukis gitu ya, seni. Kemudian sastra ya, sastra itu ya tulisan ya, sastra. Dan arsitektur, jadi arsitektur, seni, kemudian sastra dan sains itu ya, itu diabdikan untuk gereja. Kenapa ya? Karena ya dalam tanda petik sudah hegemoni ya. Jadi gereja itu bisa masuk ke semua aspek kehidupan gitu loh, diatur gitu. Ya sekali lagi mungkin karena itu tadi, kalau ada yang punya kuasa yang besar gitu ya, memegang kuasa yang sangat besar gitu, itu sama dengan dicobai ya, bisa jatuh. Jadi semua sudah diabdikan untuk gereja gitu. Jadi namanya pelukis, pematung ya, dia bikin ornamen gitu di katedral gitu ya. Kalau dia pelukis ya dia bikin lukisan kaca atau mozaik ya, dia bikin mozaik, semuanya diabdikan ya. Itu cerita-cerita tentang kekristenan gitu ya, tentang kekristenan semua. Literatur pun sama, literatur puisi-puisi gitu ya, himne-himne, ataupun musik-musik yang dikompos, yang
digubah itu, yang digubah musik-musik yang dihasilkan, syair-syair, lagu-lagu, semua nyanyiannya itu diabdikan untuk gereja. Jadi seperti itu dominasinya. Nah, kalau kita melihat tadi yang di atas itu, yang ada bumi bulat itu ya, sebetulnya itu di kalangan pelaut, bumi bulat itu sebetulnya sudah bukan jadi rahasia lagi gitu. Mereka tahu sebetulnya kalau bumi itu bulat, walaupun belum ada yang melakukan perjalanan mengelilingi ya bumi. Nah, Christophorus Columbus yang melakukan perjalanan itu ya, dia yang melakukan perjalanan itu, dan itu juga dibiayai oleh gereja. Jadi perjalanannya dia itu, pelayarannya dia itu didanai kerajaan Spanyol yang di backup juga oleh dana dari gereja ya, dari gereja Katolik gitu. Perjalanan itu gitu ya, dia membuktikan bahwa bumi bulat ya lewat perjalanannya, karena dia bertolak ke arah satu arah, dia akan kembali ke arah yang dari arah yang sebaliknya gitu. Jadi menunjukkan kalau bumi bulat ini, saya juga pernah ada ya teman ya, saudara gitu, yang mulai berkata kalau bumi itu datar gitu loh, gitu, flat earth. Apollo itu apa semua itu kan cuman teori konspirasi aja gitu, nggak ada itu semua cuman anu loh, cuman dibikin gitu ya videonya itu, seolah-olah dia di sana itu bisa dianu semua kok dibuat. Jadi ada semacam ya, saya nggak tahu ya gejala apa itu, tapi saya lihat banyak sekali kejadian sekarang ini orang kurang literasi ya, kurang baca gitu ya, kurang membaca, tapi buru-buru untuk jatuh ke dalam apa teori-teori yang salah gitu. Jadi teori bumi datar sebetulnya kan ya, itu sudah teori yang belum yang dikenal orang yang zaman sebelum sains maju ya kan, sebelum sains itu berkembang gitu. Tetapi sekarang ini masih ada yang berpikir begitu gitu loh. Dia nggak mau baca. Sekarang bayangin, retrograde itu bagaimana menjelaskan gitu ya, kalau orang berpikir bahwa bumi datar, atau ya apa yang mau dikatakan, apa jika orang berlayar gitu ya, mengelilingi dunia itu lewat lautan gitu ya, dan dia terbukti bisa kembali lagi gitu ya, bagaimana mau menyangkal bukti itu gitu. Tapi saya juga heran gitu, banyak yang begitu gitu, berpikir flat earth, jadi bumi itu datar, itu cuma ilusi aja itu kalau bumi itu bulat gitu, ya. Ya sepertinya harus diperbanyak literasi ya, harus diperbanyak membacanya. Apa mungkin karena sekarang sudah terlalu banyak sekali. Anda kalau misalkan baca Wikipedia ya, Wikipedia itu kan udah lumayan bagus ya untuk menjelaskan tentang sejarah, tentang pemahaman yang sifatnya setidaknya dengan bukti-buktinya gitu ya. Di Wikipedia ada, tinggal sekarang masalahnya orangnya males nggak baca gitu kan ya. Maksudnya orangnya mau nggak dia mau membaca itu yang sekian panjang itu gitu. Capek apa enggak lah. Tapi kalau orangnya gampang capek, nggak mau baca, tapi terus dengar orang bilang enggak bumi ini, tahu-tahu dipercaya aja gitu loh. Nah itu agak aneh. Oke, jadi kalau kita lihat geosentrisme yang yang dipegang oleh abad-abad pertengahan di gereja, itu seperti ini gambarnya ya. Gambarnya seperti ini. Nah, jadi kan bumi bulat betul ya, tapi orbital dari benda-benda langitnya masih sama ya kan. Bumi kan yang sebagai benda tetapnya ya kan. Nah, di sini ada lunar, kemudian ada Merkurius ya kan. Ini kan lunar ya, lalu kemudian Merkurius, ini Venus ya, kemudian ini Sol ya, matahari kan ya, di orbit yang planet yang ketiga lah istilah,
satu, dua, ya yang ketiga ya, di orbit yang ketiga. Baru setelah itu Mars ya. Masih seperti itu. Nah, ini yang di sini tempat kerajaan sorga ya, yang di atas ini kan tempatnya kerajaan sorga itu di orbital yang di atasnya dari semua planet yang terakhir kan gitu ya. Nah, berarti sama kan benda-benda penerang bintang-bintang masih sama seperti yang teorinya Ptolemeus. Jadi ditaruh di paling yang di tempat yang atas itu bintang-bintang gitu ya. Nah, di sini yang paling yang orbital di atas dari orbit yang terluar ya, lintasan yang terluar adalah kerajaan sorga. Makanya kalau kita lihat di sini kan tulisannya kan, nah ini ya, ini yang merah ini itu kan caelum empyreum habitaculum Dei et omnium electorum, atau the empire of heaven is the abode of God and all of the elect. Ya, kerajaan surga adalah tempat tinggal Tuhan dan semua umat pilihan, maksudnya ini yang merah ini itu ya, tempatnya itu ya, ini et omnium electorum ya. Nah, kemudian yang lapisan kedua ini revolucao do primo mobile vinti quattro horas, 24 jam. Jadi apa ya, perputaran gerakan apa orbit ya, lengkap dalam 24 jam. Revolucao do primo mobile vinti quattro horas, 24 jam ya. Horas itu ya waktu gitu ya, 24 waktu, 24 jam gitu ya. Nah, saat ini tuh settle, artinya bener-bener teori ini gitu itu dipegang, sudah nggak ada yang lain gitu deh ya. Ini sudah kalau pengertian tentang kosmologi seperti ini gitu. Nah, secara fundamental itu bentuk bulat ya, ini yang tadi saya katakan itu ya gitu. Nah, saat itu kebiasaan untuk mengintip langit dari teleskop itu dianggap kelancangan gitu. Karena apa? Karena ini sudah masuk ke ranah gereja kan, artinya gereja sudah mulai sudah punya gitu suatu platform, suatu apa ya, diagram yang baku gitu ya tentang bola langit gitu ya. Makanya bola langit itu, lintasan-lintasan dari planet itu ya, planet itu dimaktubkan atau dipresentasikan dalam suatu diagram yang ya gereja yang buat gitu. Jadi kalau begitu orang-orang ya mesti ngikutin ini gitu kan ya. Makanya kalau ada yang neropong-neropong gitu, itu dianggap ya kelancangan gitu loh. Nah, padahal yang neropong-neropong itu kan orang yang memang masih bertanya-tanya dalam hati kan. Ya, artinya tidak mau dibuat ini paten ya, ini sudah, ini kamu terima. Ya, inilah anunya apa rumusnya gitu ya. Pergerakan bola langit itu seperti ini rumusnya. Dia kan tidak mau terima. Karena dia merasa bahwa enggak, aku belum srek gitu ya dengan teorinya Ptolemeus itu. Belum srek gitu. Apalagi di situ juga pelajaran astronomi ya di dunia pendidikan tinggi yang pada masa itu ya memang ada pelajaran astronomi, ada jurusannya astronomi gitu ya. Nah, maka otomatis kan mereka akan selalu melihat begitu. Nah, cuman ada pergesekannya dengan gereja, ada gesekannya ya tentunya kalau sudah mulai ngomong macam-macam gitu ya, yang sangat fundamental, misalkan mereka ngomong ke bumi bukan pusat, bukan. Nah, itu kan sudah fundamental banget ya. Jadi dianggap kelancangan gitu kalau ada yang meneliti dengan apa ya, dengan maksud untuk membuktikan lah gitu ya, itu ya dianggap kelancangan. Karena ya seharusnya sudah ini kan ini aja yang dipegang gitu ya, nggak ada lagi. Bayangin sudah seribu tahun kan, sudah 1000 tahun lebih gitu. Nah, pada sebetulnya di tahun 310 sebelum Masehi ya, 310 sebelum Masehi sampai 230 sebelum Masehi, maksudnya hidupnya Aristarchos Samos itu ya, ini dia pernah menyampaikan tentang
heliosentrisme gitu. Cuman ya namanya cuman ide gitu ya. Dia kalah pamor gitu ya. Maksudnya ya kalah hebat dengan Ptolemeus ya. Ptolemeus tadi kan menjelaskannya dia sangat matematis gitu ya. Zaman itu ya, matematis maksudnya di zaman itu gitu. Dan ya nggak ada yang bisa ini menyanggah karena orbital yang dia buat tadi ya, dia bilang gerak looping atau retrograde motion dari planet itu dia sampaikan bahwa ini ada orbit di dalam orbit gitu ya. Jadi ya udah gitu. Artinya sebetulnya secara sejarah itu Aristarchus Samos itu pernah gitu menyampaikan tentang heliosentrisme. Nah, sekarang kita ngomong tentang Nicolaus Copernicus ya. Nah, kita tahu ya pada masa-masa ini gereja itu memiliki power yang luar biasa ya, kekuatan yang luar biasa gitu. Jadi pengabdian dari semua aspek kayak tadi yang saya sampaikan bahwa arsitektur, seni, sastra, sains itu diabdikan untuk gereja ya. Nah, Nicolaus Copernicus itu pernah ditahbiskan sebagai imam, tapi nggak tahu tahun berapa, tapi antara tahun ini 1496 sampai 1501 ya. Itu pernah. Kenapa? Ya karena dia pernah dinominasikan gitu, pernah dinominasikan untuk dinaikkan jadi uskup. Jadi dia pernah jadi imam gitu. Karena namanya pernah dimasukkan dalam nominasi gitu. Artinya dia pernah ditahbiskan sebagai imam. Sedangkan kakeknya pamannya yang membesarkan dia itu uskup di Warmia ya, di Polandia. Nah, dia kemudian di masa hidupnya dia tidak lagi berpikir untuk menjadi agamawan, enggak ya, maksudnya enggak menjadi rohaniwan ya, enggak menjadi rohaniwan lagi, tapi kesukaannya tentang astronomi itu, dia suka matematika, suka astronomi, itu membuat dia untuk terus meneliti gitu tentang pergerakan benda langit. Nah, buku yang dia buat tentang heliosentris ya, itu judulnya adalah The Revolutionibus Orbium Coelestium, atau tentang revolusi bola langit ya, tentang revolusi bola langit atau alam surgawi. Itu alam surgawi, bola langit itu kan nanti di atasnya kan ada alam surgawi, makanya tadi kan nggak boleh diintip-intip gitu ya. Nah, itu dipresentasikan oleh dia di depan pemimpin gereja Roma ya, Paus ya, waktu itu di Paus Clement 7 dan beberapa kardinal tahun 1533 dipresentasikan oleh dia ya, buku ini gitu ya, tentang model heliosentris itu. Tetapi karena itu dianggap sangat fundamental ya, melawan hal yang sangat fundamental gitu ya. Karena apa? Ya itu tadi, bukan pusat. Nah, bayangin sekarang kalau misalkan kita melihat Yosua, salah satu contoh aja deh ini ya, salah satu contoh aja. Di Yosua 10 ya ayat 13 itu kan, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Itu kenapa? Karena Yosua itu memohon gitu pada Tuhan supaya dia bisa diberi kuasa gitu ya, untuk itu tadi, memohon, meminta. Dia setelah dia berdoa pada Tuhan, ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon gitu ya, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon gitu ya. Kemudian matahari berhenti, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Nah, artinya banyak hal yang akan jadi problem gitu ya, jadi masalah. Artinya akan banyak pergolakan gitu ya, kalau sampai yang namanya teori heliosentris itu kemudian disahkan atau dibenarkan. Matahari yang bergerak mengelilingi disuruh berhenti kan gitu ya di Yosua gitu. Artinya kan zaman waktu itu ya, zaman waktu gereja sangat memiliki dominasi yang sangat kuat itu di dalam kehidupan masyarakat. Hal seperti itu tuh
nggak boleh dilakukan, harus izin gereja gitu loh ya untuk menentukan ini teori ini salah, ini harusnya yang benar itu heliosentris gitu. Itu harus di endorse gitu. Gereja yang punya tugas. Nah, kalau gereja berpikiran, orang-orang yang memimpin gereja kan ulama gitu ya, ulama. Nah, mereka kan nggak serius-serius amat gitu untuk berpikir tentang sains itu, tentang dunia bola langit ya, tentang astronomi gitu maksudnya. Ya sekarang bagaimana? Ya tentu mereka melihatnya ke yang mereka kuasai. Ya mereka kuasai apa? Ya kitab suci. Kitab suci ngomongnya apa? Ayat ya kan? Ayat. Padahal kan sebetulnya itu tadi yang saya bilang di awal tadi. Apakah ya niatnya tulisan itu mau menyebutkan, maksudnya mau mengklaim bahwa ini itu jurnal ilmiah gitu? Kan enggak ya, kan enggak. Itu kan menunjukkan bahwa Tuhan benar-benar sungguh-sungguh menguasai pergerakan langit, pergerakan bola langit. Tuhan menguasai itu gitu. Karena apa? Sanggup dihentikan gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi itu, ya nggak ada permasalahan gitu ya. Tapi kalau kita sudah menganggap bahwa enggak, ini memang menceritakan tentang matahari yang ini menjadi dasar gitu loh, bahwa pergerakan matahari mengelilingi kita itu, bahwa yang benar adalah matahari yang mengelilingi kita gitu. Jadi kayak ayat malah dipakai untuk menjelaskan fisika kan gitu. Padahal kan sebetulnya enggak, bukan ke situ gitu. Nah, buku itu akhirnya baru diterbitkan itu tahun 1543 ya, dari 10 tahun ya dari dia mempresentasikannya gitu ya di Paus gitu. Padahal sebetulnya ya dia punya banyak keluarga yang ulama juga gitu, maksudnya ya banyak keluarganya yang imam ya, adalah kenalannya dia yang uskup. Tapi itu tadi kalau idenya dia sudah menyangkut hal yang fundamental gitu ya, dan ya itu tadi caranya berpikir saat itu tentang kitab suci masih seperti itu gitu, masih seperti itu. Ya yang tidak akan berhenti berkembang adalah kosmologi itu sendiri, astronomi, geofisika, fisika bintang atau astrofisika nggak akan berhenti berkembang. Ilmu itu nggak akan berhenti berkembang gitu. Makanya dengan adanya peristiwa kemudian gereja semakin lemah kekuatannya dan ilmu pengetahuan diberi jalan kebebasan. Tentu kalau saya pribadi beranggapan bahwa memang Tuhan membukakan jalan gitu untuk sains itu bisa membuka banyak kebenaran gitu ya, banyak kebenaran. Salah satunya nanti yang akan saya ceritakan gitu ya, nanti di belakang. Nah, oke, sekarang di sini tentang respon dari gereja saat itu ya. Yang pertama, gereja Katolik itu orang-orang yang menentang antara lain Giovanni Tolosani, kemudian Nicolaus Serarius itu menulis bahwa teori Kopernikus itu sesat gitu. Jadi ya, dia sempat menulis membuat tulisan tandingan gitu ya, bahwa ini sesat ini gitu. Kemudian gereja Katolik juga memasukkan buku Kopernikus itu ke dalam indeks daftar buku-buku yang dilarang ya, yang dilarang. Bayangin, baru tahun 1758 ya buku tersebut itu baru dilepas atau dicabut dari indeks larangan terbit ya. Jadi 215 tahun, bayangin ya. 215 tahun kemudian gitu baru dicabut dari daftar larangan edar. Nah, di gereja Protestan ya, karena ini kan saat itu sudah ada gereja Protestan ya. Kelompok Melanchthon itu menyerukan agar teori tersebut ditentang ya, dihambat penyebarannya gitu. Kemudian menyebut Kopernikus sebagai hidup yang selalu dalam semangat, atau mungkin cari sensasi gitu ya, selalu dalam semangat untuk hal-hal yang baru, cari hal-hal yang baru terus ya. Itu jadi dicap seperti itu gitu. Terus dianggap selalu ingin dikenal pintar gitu ya. Oke, ini saya kasih note bahwa sebagai suatu respon dari pemahaman ulama yang menganggap tabu ya untuk mengoprek-oprek teori mapan. Ya benar, tadi saya katakan teori yang mapan. Jadi teori geosentris itu mapan, model geosentris itu mapan sudah. Makanya gereja sampai punya diagram seperti itu tadi kan ya. Diagram tadi itu kan punyanya gereja. Jadi
institusi gereja sudah menganggap ya ini mapan. Kalau dianggap mau ngoprek-oprek lagi tentang bumi itu pusat, kok mau dioprek-oprek lagi, ya itu berarti kayaknya mau melawan kan, mau membuat banyak masalah nantinya kan begitu. Tetapi kebenaran sains itu tidak bisa dihambat, tidak bisa dihambat. Itu pasti akan terkuak semua gitu, pasti sains itu akan membuka banyak hal, akan menerangkan dan menjelaskan kebenaran itu akan terbuka semua karena sains. Jadi ya nggak dianggap mau dihambat seperti apapun, akan terbuka jalannya gitu ya. Mungkin dibilang science will find its way. Sains akan menemukan jalannya sendiri gitu ya untuk menemukan kebenaran. Kemudian kelompok John Owen ya, Protestan, merespons bahwa teori Kopernikus itu bertentangan dengan kitab suci ya. Ya, pasti ya. Bertentangan dengan kitab suci itu karena menganggap kitab suci juga sebagai buku fisika. Ya, secara gampang saya katakan begitu ya. Karena menganggap kitab suci juga sebagai buku fisika ya. Jadi, teori Kopernikus bertentangan dengan kitab suci gitu. Ya mungkin saat itu akhirnya bertobat ya, jadi nggak pernah nganggap buku kitab suci sebagai buku fisika lagi ya. Karena memang bukan maksudnya memang kitab suci itu ditulis untuk membuat teori tentang astrofisik gitu, enggak gitu. Kelompok John Calvin merespon dengan mengatakan bumi itu memang kecil tapi langit itu terus memutarinya. Nah, itu ya dia bilang. Sekarang bagaimana bumi itu bisa menggantung di udara ya, atau mempertahankan dirinya tetap tidak bergerak kalau bukan ditopang oleh tangan Tuhan. Nah, jadi bagaimanapun juga, mau dari gereja Katolik mau dari gereja Protestan, mereka tetap sudut pandangnya melihatnya tetap dari kitab suci. Dan yang ada di kitab suci adalah paradigma di mana bumi adalah pusat. Ya, kita nggak ngomong yang masa yang dulu. Kalau dulu kan bumi merupakan suatu bentangan daratan gitu ya, yang ditopang di bawahnya oleh tiang gitu ya, oleh tiang penyangga. Itu sudah lewat gitu. Artinya kan yang sekarang diketahui kan bulat ya, bumi bulat. Tetapi apakah dia pusat dari gerakan bola langit atau bukan pusat kan gitu kan. Nah, selama 1500 tahun itu ya dianggapnya pusat. Itu pusat. Maka semua pihak gereja ini hampir semua menyatakan bahwa itu tidak sama dengan ajaran kitab suci gitu. Itu berlawanan dengan kitab suci. Gitu. Itu yang posisi itulah yang diambil oleh gereja ya kan. Yang diambil oleh gereja itu. Jadi sainsmu, teorimu itu, modelmu itu bertentangan dengan kitab suci. Oke. Kemudian ada banyak ayat kitab suci yang memberatkan teori Kopernikus ya, memang iya ya, contohnya kitab Yosua tadi ya gini. Nah, model heliosentrisnya Kopernikus itu adalah seperti ini. Dia berkata bahwa ini Sol, matahari ya. Kemudian itu Merkurius, Venus gitu ya, dia bilang. Kemudian bumi ya, Telluris, bumi ya. Kemudian Mars. Nah, dari ya sebentar, nanti saya jelaskan lagi. Jadi ini gambar ini bukunya kan ya, dia menjelaskan sama kan ini seperti yang tadi, yang seperti yang di atas ini sama. Nah, ya ini ya, ini gambarnya Kopernikus hitam putih. Nah, seperti ini, the sun di tengah dia. Nah, sebetulnya yang mau saya sampaikan, sebetulnya Kopernikus punya alasan yang cukup kuat gitu untuk menjelaskan, untuk mengatakan bahwa Helios itu adalah pusat, matahari itu adalah pusatnya gitu. Kenapa? Sebab dengan mudah sebetulnya, dengan mudah gejala retrograde motion atau gerak retrograde tadi itu terjelaskan dengan gampang gitu loh, dengan mudah apabila kita sadar bahwa itu cuma ilusi. Jadi gerakan memutar balik yang di atas tadi itu cuma ilusi. Ini tuh ilusi, ini gerakan retrograde ini ilusi. Ini sebetulnya bintangnya nggak begini geraknya. Ini karena kita, bumi itu mengitari, kita berputar di porosnya kita sendiri, dan kita berputar mengitari Helios, mengitari sun, mengitari matahari. Akibat dari kita yang berputar
diri kita sendiri berputar dan kita memutari matahari, maka ini dijelaskan, ini sudah terjawab. Nah, jadi akan sangat mudah terjawab. Gerak retrograde itu nggak perlu pakai begini-begini yang apa, jelimet ya istilahnya ya, didetailkan lagi, ada orbitnya lagi, ini dibuat orbit, satu orbit ada orbitnya lagi di dalamnya, geraknya ini bumi. Itu semua gerakan itu ilusi. Jadi cuman seolah-olah dia bergerak seperti itu gitu. Kenapa? Ya karena kita muter. Karena bumi itu berputar di porosnya dan bumi juga mengitari matahari. Oke ya. Jadi mana tadi Kopernikus? Sebentar, bukan yang ini. Ya, yang ini. Gerak retrograde itu otomatis sudah terjawab dengan sangat jelas bahwa itu ilusi. Nggak gerak melingkar, nggak lari kemana-mana itu planet itu. Dia tetap masuk ke garis orbitnya mengitari. Cuman kenapa kok bisa terjadi begitu? Karena benda langit semakin dekat ke matahari, dia semakin geraknya semakin cepat, ya kan? Mengitari mataharinya itu semakin cepat gitu. Semakin jauh dia ya, perputaran satu kali putaran untuk mengelilingi mataharinya semakin panjang gitu. Makanya kalau kita melihat ada gerakan seperti itu tadi aneh ya, yang ngelup itu di planet yang Mars, di planet yang Jupiter, ya sudah terjawab ya. Kenapa ya? Karena memang kita ikut muter gitu ya, ikut muter karena kita juga muter gitu loh. Nah, kalau kita muter, misalkan ini kamera ya, saya kalau bergerak begini, bergerak ke kiri kan seolah-olah ke kanan kameranya, ya kan? Nah, seolah-olah kan ke kanan bergeraknya. Kalau andai kata kita ini lensanya kamera gitu, terus kita melihat benda ini, kita anggap ini benda ya, kamera itu. Kemudian mata kita ini, lensa kita bergerak memutar. Nah, mutar ini. Nah, seolah-olah kan kamera itu bergeraknya juga ke kanan, ya toh, kayak begini ya. Nah, seolah-olah ke kanan dia. Kemudian pada saat kita mutar begini, nah ke kiri kan, seolah-olah ke kiri, gitu. Padahal sebetulnya dia kan nggak kemana-mana, dia diem, ya. Nah, andai kata dia itu planet Jupiter atau planet Mars yang jauh orbitnya dari matahari, lebih jauh daripada kita, ya, lebih jauh. Kita pasti lebih cepat muternya. Nah, lebih cepat kan kita muteri matahari gitu loh, maksudnya kan lebih cepat. Sedangkan planet yang lebih jauh dari titik pusat matahari tentu kan dia lebih lama. Maka nampaklah gerak yang seolah-olah ke kanan kiri itu. Karena apa? Kita juga mutar. Gitu. Kita melihat dari sisi benda yang berputar, bukan benda yang diam. Terjawablah sudah gerak retrograde itu. Nggak perlu pakai rumus yang susah-susah gitu ya. Nggak perlu pakai orbit dalam orbit, justru malah completely wrong. Bener-bener salah gitu malahan gitu. Nah, dengan adanya itu, maka kalau kita lihat teori tentang heliosentris itu ya, yang sudah dipastikan itu ya benar, pengikutnya adalah, contohnya ini Giordano Bruno ya, tahun 1548 sampai tahun 1600. Dia semula adalah biarawan Dominikan, kemudian berubah jadi Calvinis ya, ke Protestan, kemudian memilih untuk jadi panteisme, jadi masuk ikut ke dewa-dewa gitu ya, kembali ke agama dewa-dewa gitu. Giordano Bruno. Nah, secara sejarah itu Giordano Bruno adalah orang yang pertama kali mengatakan bahwa matahari itu hanya salah satu bintang dari sekian banyak bintang yang merupakan pusat dari kelompok planet-planet yang mengitarinya. Artinya Giordano Bruno adalah orang yang pertama yang mengatakan bahwa sistem tata surya atau solar system itu ya, sistem tata surya itu hanya sebagian kecil aja dari beberapa banyak. Dan memang kenyataannya kan iya kan, ada ratusan miliar kan tata surya itu ya. Karena kan dalam satu galaksi itu dalam satu galaksi pun itu sudah ada miliaran tata surya. Jadi ada matahari dan ada planet-planet, ada matahari, ada planet-planet. Tata surya itu banyak membentuk suatu galaksi. Galaksi itu ada yang bentuknya spiral normal, ada yang asimetris, ya kan, ada yang bentuknya awan. Ya, kalau kita belajar di SMP dulu belajar tentang belajar tentang fisika kan ada ya, atau di SMA ya, mungkin ada fisika
yang tentang alam semesta itu menunjukkan bahwa dia lebih sadar lagi gitu, bahwa bukan cuma heliosentris. Dia mengatakan, Giordano Bruno ini, bahwa matahari itu cuma salah satu bintang aja gitu. Bintang yang lain ada, itu galaksi lain gitu. Kalau kita bisa bikin teropong yang super hebat, ya bisa kita lihat gitu kan ya. Ya, itu Giordano Bruno. Kemudian ya dia mengatakan bahwa alam semesta tidak terbatas, jadi berkembang terus gitu. Dia menjadi pribadi yang dihargai oleh komunitas SETI ya. Mungkin pernah tahu SETI yang banyak sekali teropong bintangnya, luar biasa banyak, sama microwave-nya juga besar-besar yang ada di Arizona di mana ya, di gurun di Amerika itu yang tempatnya SETI. Di mana-mana sih sebetulnya, bukan cuma di situ doang SETI itu. Search of Extraterrestrial Intelligence. Nama Bruno ini ya dijadikan yayasan di Jerman. Jadi namanya Yayasan Giordano Bruno Foundation. Dia punya gerakan atau usaha yang kuat untuk melawan fundamentalisme agama-agama dan fundamentalisme nasional itu pendewaan nasional, mendewakan nasionalisme atau mendewakan agama ya. Itu dilawan sama ini Yayasan Giordano Bruno. Namanya dijadikan salah satu nama asteroid yang berukuran besar, nama Giordano Bruno. Itu Giordano Bruno. Sekarang kita ngomong ke Galileo Galilei itu dia orang yang dekat dengan gereja dan dia kolega dari paus, dan memang iya benar. Jadi dia dekat sama paus, dekat sama uskup gitu. Sejak muda dia tertarik untuk menjadi imam Katolik gitu ya, namun ayahnya mendesak untuk dia bersekolah umum. Sekali lagi ya, jadi kayak idola gitu loh orang itu untuk masuk mengabdi kepada gereja, karena sedemikian kuatnya dominasi gereja itu dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Makanya kayak tadi kita lihat Copernicus itu kan pernah ditahbiskan jadi imam ya kan. Giordano Bruno juga pernah jadi Giordano Bruno tadi kalau nggak salah ini dia semula biarawan ya, di biarawan Dominikan. Bayangkan Galilei itu cita-citanya jadi imam, cuma ayahnya aja yang nggak boleh gitu. Dia orang pertama yang meneliti kecepatan dan gravitasi ya. Kalau kita lihat, Anda melihat tentang percobaan Bandul itu dilakukan oleh ini Galileo Galilei. Kemudian dia berhasil membuat teleskop berbesaran 9 kali dan 13 kali ya. Sekalipun ini dia meneropong langit kan, itu dianggap lancang gitu sama komunitas gereja. Dia adalah pendukung teori Copernicus dan heliosentris karena dia hidup di zaman setelahnya Copernicus. Tahun 1615 dia ditahan ya oleh petugas inkuisisi gereja. Inkuisisi itu ya satu badan gitu yang ada di bawahnya kepausan waktu itu maksudnya, untuk melakukan tugas-tugas yang sifatnya memang menjaga supaya ajaran gereja jangan sampai sesat, karena memang dulu-dulunya kan banyak penyesat-penyesat gereja. Jadi kayak aliran-aliran gitu ya, gnostik, aliran-aliran nestorianisme, bahkan yang uskup-uskup itu Nestorius itu kan uskup itu ya, patriark gitu dia, tapi sesat gitu. Terlalu banyak ngelawan penyesat sampai akhirnya dia sendiri jadi sesat gitu. Maksudnya ya banyak aja yang menyimpang ajaran inkuisisi, itu ditugaskan untuk itu tadi ya, ngecek, kemudian ya mungkin ya paling tidak itu dia menangkap, menginterogasi gitu ya, dalam tanda petik polisi lah gitu ya, polisi, tapi urusannya polisi agama. Mungkin kalau sekarang ini barangkali ya nggak tahu ya, kalau di kekristenan ya sudah selesai ya itu kan. Ya mungkin kalau agama yang lain nggak tahu apakah masih dalam seperti itu agama yang lain. Kalau kekristenan ya udah selesai gitu, karena apa ya, sudah itu abad yang pertengahan itu sudah selesai gitu ya, dengan adanya sains, dengan adanya banyak sekali sains itu membuka mengungkap kebenaran ya, maka otomatis sains itu yang berkembang gitu ya. Artinya nggak ada lagi mau didoktrinasi gitu ya. Ya sains itu akan berkembang terus. Doktrin nanti berubah sendiri kalau sudah ketemu kebenarannya gitu. Nah, ya terus 1615 ya ditahan di biara Dominikan ya. Itu atas perintah Paus Urbanus ke-8. Kemudian 1633 dia dijadikan tahanan rumah sampai hari kematiannya, 1633. Ya. Sains dalam hal fisika, astrofisika itu akan selalu berkembang ya, memang betul. Jadi yang saya katakan tadi itu mencerahkan banyak hal ya.
dia mencerahkan banyak hal. Sekarang kalau misalkan kita berpikir tentang bagaimana Kristus mengajar dari awal pertama gitu ya, apa-apa yang jadi sangat aturan-aturan detail itu ya, yang justru menjadi batu sandungan, itu kan ditabrak ya, istilahnya ya, tabrak. Anak manusia itu Tuhan atas hari Sabat, itu kan ya, itu. Jadi kalau hal-hal yang hipokrit atau kemunafikan seperti itu sama Yesus itu dilibas gitu. Nah, bagaimana mungkin sekarang gereja bisa seperti itu gitu ya, di zaman ini, di abad-abad pertengahan ini bisa mengatur ya, karena kuasa. Makanya kalau punya kuasa itu banyak cobaannya. Dia pegang kuasa kan, nah dia dicobai dengan hal yang seperti itu gitu. Nah, sains itu diberi jalan gitu ya oleh Tuhan, karena di dalam sejarah ternyata sains itu kenyataannya ya, kalau kita melihat, maka di zaman abad pencerahan ya, di masa abad pencerahan, setelahnya masa abad pertengahan, itu kan abad pencerahan. Pencerahan itu dimulai dengan para pendekatan dari orang-orang intelek ya, orang-orang intelek, orang-orang yang sudah berpikir ya, sains itu ternyata banyak membuka kebenaran gitu ya. Orang-orang yang percaya dengan cara karya sains itu, cara dan karya sains itu pelan-pelan secara halus mereka memiliki pendekatan terhadap agama itu bergeser. Jadi pendekatan dia terhadap doktrin-doktrin agama itu bergeser dengan adanya apa? Ya itu tadi, di zaman abad pencerahan itu gitu ya. Dan saat itu juga ada pergolakan agama di dalam gereja, ada reformasi gitu ya, ada pergolakan. Itu semakin mendorong sehingga masyarakat yang baru yang dicerahkan itu dengan sains, ini kan fundamental banget ini. Yang semula bumi pusat itu ya, ini jadi akhirnya heliosentris, enggak. Itu kan mendorong sangat orang itu untuk wah, harus dipelajari bener nih ya gitu ya. Ibaratnya astronomi itu, astrofisika itu harus dipelajari sungguhan gitu. Mulai ditinggal yang astrologi, yang soal ilmu ramalan-ramalan semakin ditinggal. Kenapa ya? Dengan gerak retrograde motion tadi, gerakan retrograde itu kan membuat langsung oleh orang astrolog ya, peramal-peramal gitu ya, peramal-peramal bintang itu langsung ditafsirkan gitu ya sebagai gini, oh ini begini nih, itu gerakan ini tadi ini, padahal itu sebetulnya ilusi kan gitu. Nah, jadi akhirnya semakin ditinggalkan yang begitu. Jadi dunia tahyulnya itu semakin terkikis habis dengan cepat gitu ya, dengan adanya apa ya, heliosentris itu jadi terus benar gitu, terbukti gitu loh, terbukti bahwa oh itu ternyata bukan seperti yang diceritakan tahayulnya orang-orang astrolog atau apa, peramal-peramal, enggak ya, karena memang bumi itu berputar ternyata pada porosnya, dan kita juga memutari matahari gitu, berevolusi selain berotasi dan berevolusi, memutari matahari ya. Dari situ sudah mulai orang meninggalkan ya yang tahyul gitu. Dan itu tadi pendekatan dari orang-orang intelek itu terhadap gereja, dia pelan-pelan itu terkikis ya, secara halus itu menuju ke humanisme itu ya. Bahwa kita tahu kan Protagoras itu kan bilang humanisme itu artinya ukuran segala sesuatu itu manusia gitu. Ukuran segala sesuatu itu adalah manusia, itu kan humanisme. Jadi nggak lihat dari gereja, ajaran agama A, ajaran agama B, apa itu yang harus dipegang, enggak, manusia. Itu sebetulnya nada dasarnya sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Emang saya tidak boleh nyembuhin orang di hari Sabat gitu ya. Nah ini manusia kok. Kamu domba aja kamu kejar kok, walaupun satu hilang hari Sabat kok. Jangan munafik. Ini manusia. Bukan hari Sabat itu dijadikan, manusia bukan dijadikan untuk mengabdi ke hari Sabat, bukan. Hari Sabat dibuat untuk manusia. Jadi pengenalan akan Allah sebetulnya itu gagal terus. Kenapa sampai ada Mesias datang ya? Kenapa Mesias masuk ke dalam sejarah gitu? Kenapa? Dia sebetulnya kan nggak terbatas ruang dan waktu, makanya dia bilang aku ini Alfa dan Omega. Aku itu Alfa dan Omega. Pren Abraham genestai ego eimi. Sebelum Abraham jadi aku ada.
Jadi dia sebetulnya di luar, beyond dari ruang dan waktu. Tapi kenapa dia masuk ke sejarah? Karena pengenalan akan Allah itu gagal. Dan pengenalan akan Allah, ya, dalam tanda petik teologi, itu harusnya yang didulukan, bukan kepatuhannya sama ayat-ayat, kepatuhannya sama hal detail-detail. Bukan yang itu dulu nomor satu. Kenal dulu sama Allahnya, mengenal dulu, pengenalan akan Allah. Dan ternyata tidak bisa didapat dari Taurat. Ya Allah sendiri yang mengenalkan dirinya melalui apa? Memperagakan action, penyelamatan, memperagakan messianic act. Messianic act. Makanya di mana-mana di surat-surat Yakobus, di surat mana kalau Anda lihat, Anda baca, semoga manusia itu insaf, itu ya, insaf akan dosanya, akan ketidakberdayaannya dari kuasa dosa. Dia butuh diselamatkan, dan Allah sudah datang menyelamatkan. Dan sudah menyelamatkan itu bukan berarti sudah itu selesai, sekarang tidak ada lagi pekerjaan penyelamatan. Bukan seperti itu ya. Kalau peristiwa salib, mati, dikuburkan, bangkit, naik ke sorga, Roh Kudus turun, itu sudah. Tetapi sedangnya itu tetap ada. Jadi selalu ada dimensi sedang, selalu dalam dimensi sedang dilakukan. Penyelamatan itu sedang dilakukan. Transformasi dunia ini sedang dilakukan. Universalisme itu sedang berjalan. Saya tanya sama teman saya yang ahli ya di bidang mesin ATM gitu ya. Saya tanya ke dia, apakah ke depan nanti akan ada mesin ATM yang lebih model baru lagi? Kalau dulu mesin ATM hanya untuk withdrawal, untuk ngambil aja, narik aja gitu ya. Kemudian sudah, tapi ada deposit juga. Jadi withdrawal and deposit mesin. Apakah nanti akan ada mesin seperti apa? Apa jawabannya waktu saya tanya begitu? Dia bilang, masa depan ya cashless. Nggak ada pakai begitu gitu. Cashless. Ya semua orang ya pakai kode aja, barcode bayar. Jadi nggak pakai uang tunai lagi. Ke depan seperti itu gitu ya. Nah, ada satu tulisan yang pernah saya baca menyebutkan bahwa mata uang itu sama juga peristiwanya seperti uang ya, nanti nasibnya gitu sama seperti uang. Mata uang itu nanti juga cuma satu gitu. Nah, kalau kita melihat kemana Tuhan membawa umat manusia, dia sudah jelas-jelas ya, Kristus itu menyelamatkan tanpa lagi melihat latar belakang. Ya betul, ikatan dengan Israel itu, perjanjian dengan Israel itu memang dibuat gitu ya, dibuat secara khusus, dia bangsa yang dipilih gitu. Tetapi ingat perumpamaan yang disampaikan oleh Kristus. Kerajaan surga itu ibarat orang yang mau mengadakan pesta, sudah dikasih undangan kemana-mana, yang diundang nggak datang, sehingga dia akhirnya nyuruh pengemis-pengemis di jalan, orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan disuruh masuk semua, masuk semua, ikut pestanya. Apa itu maksudnya? Itu berkali-kali loh jenis-jenis seperti itu tuh. Artinya ya, aku ini datang untuk menyelamatkan gitu, dan kamu nggak sadar kan gitu, dikiranya dia seperti teori geosentris tadi gitu ya, seolah-olah mapan gitu ya, orang ini merasa benar gitu loh. Iya, bumi itu pusat gitu, pusat bumi itu. Aku ini nggak apa-apa gitu ya, aku nggak butuh diselamatkan, nggak butuh. Keselamatan itu bisa dicari dengan menimbang pahala sama ini, dan Tuhan itu murah hati, sudah pasti nanti begitu caranya. Jadi dikiranya dia main neraca aja. Kalau Tuhan baik hati itu neracanya sama dia dikurangi pemberatnya gitu. Bukan sekedar itu. Kalau Kristus bilang, aku menyelamatkan, tindakan messianic act. Tapi ya, yang nggak percaya atau yang ragu-ragu itu juga, bahkan kalau kita lihat ya, Yohanes Pembaptis aja ragu-ragu loh. Dia di penjara itu dia bilang, nyuruh orang kan datang, coba saya tanyakan. Karena apa? Dia di penjara gitu loh. Pikirnya dia kan Yesus Kristus, dia bisa menggerakkan nggak untuk membebaskan dia gitu ya. Coba tanyakan, bener gak? Kamukah orang yang dijanjikan itu gitu, atau kami harus menunggu yang lain gitu kan ya? Nah, jawabannya Kristus apa? Katakan sama Yohanes ya, orang buta melihat, orang bisu berbicara, orang tuli mendengar gitu kan ya. Dan orang-orang yang yang
dalam kesesakan dibebaskan, dilepaskan. Ibaratnya apa-apa yang aku lakukan itu messianic act, aksi messianik itu, yaitu yang aku jalankan itu. Gitu. Remuk redam, orang yang remuk hati itu dipulihkan. Nah, apakah messianic act itu berhenti? Itu pertanyaannya. Sama seperti sains tidak akan berhenti. Sains akan terus maju, akan mengungkap banyak kebenaran. Sama dengan penyelamatan yang Kristus lakukan. Nah, seolah-olah itu menjadi harmoni. Harmoni antara sains yang berkembang terus dengan salib Kristus yang seperti dalam tanda petik daya magnet ya, menarik dan memerdekakan seluruh manusia dari kungkungan latar belakang budaya, aturan dan agama. Ya. Untuk apa? Untuk merdeka dan menempel. Jadi pokoknya itu satu, pokok anggur itu yang menempel semua ke situ. Makanya kalau Tuhan bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kenapa kamu menganiaya aku? Loh, aku tidak merasa menganiaya engkau, ya kan? Loh, orang-orang yang engkau aniaya itu, orang-orang yang engkau aniaya itu aku. Karena apa? Dia kan pokok anggur, ya pokoknya. Yang menempel sama dia ini kan dahan-dahannya. Dahannya sudah mulai bercabang, tumbuh bagus, mulai berbuah, terus dibacokin sama parang gitu. Apa enggak terasa sakit ini pohonnya? Enggak merasakan dampaknya. Itulah yang disebut, mengapa engkau menganiaya aku gitu. Nah, sekali lagi karena dia adalah pemegang kuasa, anak manusia, Kebar Enas, anak manusia seperti yang diungkap Daniel, yang diucapkan sama Daniel. Dia pemegang kuasa. Jadi pekerjaan mesianiknya, karya mesianiknya itu tidak akan berhenti. Aksi penyelamatannya itu terus berjalan. Tidak terbatas oleh ruang, tidak terbatas oleh waktu, sama seperti dia. Dia masuk ke dalam sejarah, maka di dalam sejarah ini dia akan terus menyelamatkan. Nah, orang-orang yang merasa saya tidak perlu diselamatkan, saya nggak perlu diselamatkan, saya nggak perlu diselamatkan sama kamu, gitu ya, nggak perlu. Ya itu tadi yang Kristus bilang, nanti Musa yang jadi hakimmu, bukan aku. Kenapa ya? Karena Musa nulis tentang aku, tapi kamu nggak percaya, gitu. Jadi itu tadi ya. Karya mesianik itu akan sepanjang masa. Sama, perkembangan sains itu akan sepanjang masa. Terakhir JWST itu James Webb Space Telescope ya, teleskop yang penggantinya Hubble itu berhasil memotret, dan hasil potretnya itu mencengangkan, sangat menghebohkan dunia astronomi. Seolah-olah ternyata spektrum dari ciptaan semesta itu kan sampai saat ini kan teori yang dipercayakan Big Bang ya. Big Bang itu kan sebelum ada ruang dan waktu itu ada ledakan dahsyat ya istilahnya. Ledakan itu sama dengan start awal dari terciptanya ruang dan waktu, gitu ya. Ruang dan waktu. Jadi mencipta itu bukan di dalam ruangan. Enggak, ruangan belum ada. Waktu belum ada karena waktu dan ruang itu melekat. Waktu dan ruang itu melekat. Nah, teori Big Bang itu ditengarai masih mengalami perlu ditinjau ulang gitu, karena ternyata spektrumnya jauh lebih besar dari itu kejadian penciptaan semesta itu, dan akan semakin maju. Kosmologi, astronomi itu akan semakin terus berkembang, tidak ada masa berhentinya gitu ya. Nah, yang saya maksud dengan bagaimana sains itu bisa menguak kebenaran, contohnya adalah kalau orang berkata takdir ya, bahwa matahari itu dulunya orang yang tidak tahu ya mungkin ya, matahari akan nanti kiamat itu, matahari tidak bersinar gitu ya, kiamat, tidak tahu penyebabnya apa ya, kiamat. Orang hanya baca kiamat aja yang dia lihat di Alkitab. Tapi kalau Anda baca fisika ya, membaca sains, maka matahari itu punya umur
Ya namanya dia massa kok, dia materi kan ya. Dia punya umur sampai akhirnya dia redup. Jadi matahari kita tuh masih muda istilahnya, masih punya umur 5 miliar tahun gitu ya. Tapi pada saat dia sudah umur 5 miliar, dia akan redup dan menjadi raksasa merah gitu ya. Nah, apakah bumi masih ada? Nggak, bumi sudah selesai. Sebelum dia itu jadi raksasa merah, semua planet itu sudah lebih dulu masuk ke dalam matahari, jadi masuk ke masanya matahari. Kayak kesedot gitu ya. Planet itu masuk ke masanya matahari. Jadi sebelum dia jadi raksasa merah ya sudah buyar dulu bumi itu, sudah selesai dulu. Nah, pertanyaannya apakah 5 miliar tahun ya itu tetap menjadi takdir kita apa enggak? Kita adalah salah satu planet di tata surya ya, matahari pusatnya gitu. Nah, pertanyaannya, kalau lewat jalur normal 5 miliar tahun matahari kehabisan bahan bakar gitu ya, selesai gitu. Sebelum 5 miliar maka planet-planet akan sudah musnah. Taruhlah misalkan ternyata 4 miliar tahun gitu ya, 4 miliar tahun, yang 1 miliar itu dipakai untuk proses jadi raksasa merah gitu. 4 miliar tahun nah umurnya kita bumi ini. Pertanyaannya, apakah kita akan mencapai 4 miliar tahun bumi ini, ataukah sudah rusak duluan sebelum, bahkan mungkin sebelum 1 miliar tahun sudah tidak bisa dihuni? Karena kesalahannya siapa? Bukan kesalahannya gorila atau simpanse atau kesalahannya binatang-binatang. Enggak, manusia yang merusak. Ya kan? Artinya kita merubah takdir kita bukan jadi lebih baik, tapi jadi lebih buruk. Sains harus menunjang kehidupan, harus menopang kehidupan. Sains harus menopang kehidupan. Jadi harmoni antara salib Kristus, pekerjaan karya mesianik Allah di dalam Kristus, itu sebetulnya harmoni dengan sains. Sains akan menopang kehidupan. Mungkin sebelum bumi ini tidak bisa lagi dihuni, manusia sudah pindah ke eksoplanet atau ke tempat yang baru, ke planet yang lain, ke tempat yang lain. Jadi sebetulnya kita lebih banyak merusak takdir kita daripada mempertahankannya. Kita membuat lebih cepat bumi ini tidak bisa dihuni dan menjadi binasa. Padahal sebetulnya kalau lihat dari blueprintnya Allah yang menciptakan, harusnya bisa 4 miliar tahun mungkin. Tapi bumi sudah kena panas duluan karena kita pakai gas-gas yang merusak ozon, karena kita tebangin hutan-hutan, karena kita bakar terus bahan bakar minyak, bahan bakar yang berbasiskan minyak dan menguapkan CO2, merusak, sehingga nggak sampai 4 miliar, bahkan mungkin nggak sampai 1 miliar, atau mungkin nggak sampai 500 juta tahun sudah tidak bisa lagi dihuni buminya. Dan mungkin itu semoga menjadi pembelajaran atau setidaknya membuat kita terinspirasi untuk berpikir bahwa apa-apa yang ditulis oleh Alkitab itu benar, dan mereka menulisnya menurut pengetahuan mereka saat itu, dan tidak dimaksudkan untuk menjadi jurnal ilmiah atau buku pelajaran fisika. Alkitab itu, jadi keselamatan itu bukan cuma sudah dikerjakan, tapi juga sedang dikerjakan terus sepanjang masa dalam diri kita. Tuhan memberkati.